Halo Kakak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan sehat ya. Salam untuk ayah dan bunda. Nah, pada kali ini Miss Fitri akan jelaskan matematika di kelas 6 SD, yaitu tujuan pembelajaran kita adalah kalian dapat mengubah banyak data ke dalam bentuk persen atau diagram lingkaran dalam bentuk persen. Oke, sekarang kita lanjut ya. Nah, tadi yang sudah Miss jelaskan, kita akan bahas diagram lingkaran dalam bentuk persen. Oke, sekarang Miss akan jelaskan terlebih dahulu. Jika dalam satu lingkaran itu memuat persen, yaitu 100%, maka satu lingkaran penuh ini ya akan terbentuk sebesar 100%. Ya, jadi dari garis awal sampai ke garis akhir sini itu membentuk 100%, ya, satu lingkaran penuh. Kemudian gambar yang kedua, Miss Fitri akan gambar bagian lingkaran yang memuat 50%. Nah, tadi kita buat titik pusat, Miss Fitri akan membagi lingkaran menjadi dua bagian. Kenapa? Karena 100% dibagi 2 yaitu 50%. Oleh sebab itu yang di sebelah kanan terbentuk 50% dan yang di sebelah kiri terbentuk 50%. Nah, sekarang lingkaran yang ketiga, Miss Fitri akan buat banyak lingkaran yang memuat daerahnya 25%. Lingkaran penuh kita buat, kemudian titik pusat, ya. Kemudian Miss Fitri akan membaginya menjadi 4 bagian. Kenapa? Karena 100 dibagi 4 itu adalah 25%. Maka setiap bagian dari lingkaran ini yang terpotong adalah 25%. Oke, seperti itu ya. Nah, sekarang Miss Fitri akan membuat bagian lingkaran sebesar 12,5%. 12,5% ini adalah setengahnya dari 25%, ya. Nah, jadi yang tadinya lingkaran kita bagi menjadi 4, karena setengahnya dari 25%, maka Miss Fitri akan membaginya menjadi 8 bagian, ya. Karena 10%, 100% dibagi 8 itu adalah 12,5%. Nah, seperti itu ya. Kemudian contoh yang lain adalah 10%. Nah, 10% itu bagaimana? Sama ya. Kita buat lingkaran, titik pusat, kemudian garis. 10% pastinya lebih kecil dari 12,5%. Oleh sebab itu, garisnya ini akan terbentuk lebih kecil lagi ya dari 12,5% daerahnya. Maka ini sampai dengan 10% ya. Nah, kemudian 30% bagaimana? Sama, kita buat lingkaran, titik pusat, garis, kemudian 30%. Nah, kenapa dia di sini? Karena tadi kalau kita membuat sudut seperti siku, tadi membentuk 25%. Nah, ini kan 30%, kurang 5%. Kira-kira makanya di sini garisnya Miss tarik agak lebih sedikit sehingga membentuk 30%. Begitu ya. Nah, kemudian 60%. 60% sama ya. Nah, patokannya berapa? Tadi kalau 50% adalah setengahnya. Yang ini ya, setengah lingkaran ya. Nah, oleh sebab itu akan Miss lebihkan sedikit. Karena di sini 60%, Miss akan lebihkan 10%. Nah, kira-kira seperti ini luas daerahnya, yaitu 60%. Oke, sekarang kita lanjut ya. Nah, contoh yang pertama, Pak Hasan memiliki hasil perkebunan, yaitu ada salak 15 buah, melon 10 buah, pir 25 buah, kemudian tentukan berapa persen tiap buahnya dari hasil perkebunan Pak Hasan tersebut. Nah, langkah yang pertama, kalian jumlahkan seluruh buah. Tadi ada 15, 10, dan 25. Jadi 50 buah semuanya ya. Nah, sekarang kita bisa cari untuk salak. Salak tadi 15 buah. Maka 15-nya di atas, yang di bawah jumlah seluruh buah dikali, karena dalam bentuk persen, dikali 100%. 100 dibagi 50, 2. 2 dikali 15, 30. Maka untuk salak adalah 30%. Oke, kemudian untuk melon.
melon tadi memiliki 10 buah, 10-nya di atas, 50-nya di bawah, dikali 100%. 100 dibagi 50, 2 kali 10, 20%, ya. Itu untuk melon. Kemudian yang ketiga, pir. Pir, tadi banyak pir 25, bawahnya 50 dikali 100%. 100 bagi 50, 2 kali 25, 50. Nah, ini kalau kita jumlahkan, 30% tambah 20% tambah 50% semuanya jadi 100%. Nah, sekarang bagaimana untuk membuat diagram lingkarannya? Oke, kita buat diagram lingkarannya. Sebuah lingkaran, titik pusat, kemudian tarik garis. Nah, di sini Miss Fitri akan membuat daerah untuk pir terlebih dahulu. Buah pir. Kenapa? Karena dia 50%, lebih mudah, yaitu setengahnya dari lingkaran ini. Karena satu lingkaran kan 100%. Nah, kemudian Miss bagi 2 jadi 50%. Nah, di sini adalah untuk daerah pir, yaitu 50%. Kemudian Miss Fitri akan buat untuk daerah salak. Kenapa? Karena kalau salak itu kan tadi 30%. Sedangkan kalau garis ini tegak lurus akan membentuk daerah 25%. Kita tambahkan saja 5% sedikit, jadi garisnya agak dilebihkan sedikit supaya 30%. Itu adalah nilai salak. Dan yang terakhir sisanya adalah melon, yaitu 20%. Oke, seperti itu ya untuk contoh yang pertama. Nah, sekarang untuk contoh yang kedua, kalian perhatikan ada diagram lingkaran, mangga 40%, jeruk 25%, dan apel. Nah, apel di sini belum diketahui berapa persen. Pertanyaannya adalah, Pak Anton menjual berbagai jenis buah di pasar. Apabila jumlah seluruh buahnya 200 buah, maka jumlah buah apel. Nah, yang mistanya adalah apel. Apel ini nanti jumlah buahnya berapa ya? Gitu. Ya. Nah, sekarang kita jawab. Tadi jumlah seluruh sebuah adalah 200 buah. Nah, sekarang untuk mangga sendiri itu 40%, ya. Maka 40 per 100 dikali 200. 200 dibagi 100, 2 dikali 40, 80 buah. Kemudian untuk jeruk 25%. Berarti 25 per 100 dikali jumlah seluruh buah 200. 200 dibagi 100, 2 dikali 25, 50 buah. Nah, sekarang kita akan mencari berapa persen sih untuk apel. Nah, oleh sebab itu kita kurangkan. Karena dalam satu lingkaran penuh ini 100%, maka 100% dikurang 40% dikurang 25%. Sisanya adalah 35% untuk apel. Nah, sekarang bisa kita cari ya. Apel sama dengan 35 per 100% ya, dikali 200 jumlah buah. 200 dibagi 100, 2 dikali 35, 70 buah ya. Nah, sekarang untuk kita cek apakah benar jawaban kita. Tadi untuk mangga 80, untuk jeruk 50, untuk apel 70. Jika dijumlahkan semuanya adalah 200 buah ya. Nah, oleh karena itu jawaban kita sudah tepat ya. Jadi banyak buah apel adalah 70 buah. Oke, ini adalah contoh soal yang kedua. Kemudian, contoh soal yang ketiga, perhatikan ya. Di sini ada buah-buah juga, ada jeruk 40%, pir 20%, mangga 15%, dan sisanya apel. Pertanyaannya, ibu memiliki beberapa buah ya. Di antaranya apel, mangga, pir, dan jeruk. Jika banyak jeruk 80 buah, maka banyak apel berapa buah? Nah, di sini kita coba jawab ya. Nah, langkah pertama, karena yang di sini hanya diketahui banyak jeruk saja, yaitu 80 buah ya, maka kita harus mencari jumlah semua buah ya. Dari jeruk, apel, mangga, dan pir. Itu berapa kalau dijumlahkan? Bagaimana caranya?
kita cari dari data yang tersedia. Di sini kita ada bantuan buah jeruk, sudah diketahui 80. Jadi jeruk sama dengan, karena jeruk 40%, 40/100 dikali N. N ini tadi istilah untuk jumlah seluruh buah ya. Nah, sama dengan tadi jeruknya 80 buah. Nah, kemudian nilai N sama dengan 80 buah dikali. Nah, ini dibalik sayang. 100-nya di atas, 40-nya di bawah. Ya, dari 40% tadi. 80 dibagi 40, 2. 2 dikali 100, 200. Maka jumlah seluruh buah nantinya harus 200 ya. Nah, karena kita sudah dapat jumlah seluruh buah, maka kita akan mencari berapa persen sih untuk apel ini. Nah, dari sekilas gambar sebenarnya kalian sudah mengetahui ini sudut siku ya. Berarti diagram lingkarannya dibagi jadi 4, 100 dibagi 4, 25. Tapi untuk memastikan lagi kita lihat, jadi 100% dikurang 40% dikurang 20% dikurang 15%. Dan hasilnya 25% ya. Nah, sekarang kita bisa cari banyak apel sama dengan 25% ya, karena apel 25% dikali 200 buah. 200 dibagi 102, 2 dikali 25, 50. Maka banyak apel sama dengan 50 buah. Oke. Maaf ya, ini 50 buah yang benar. Misalnya tadi ini salah ketik ya. Jadi yang benar adalah apel 50 buah. Oke, Kakak, terima kasih. Itu adalah materi yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat ya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah Kakak.